Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama kami di MH Channel. Di sini kami akan membahas atau bercerita tentang perjalanan ruh manusia setelah kematian. Semoga dengan video ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ruh manusia setelah kematian menurut hadis sahih bisa menjadi introspeksi diri bagi kita yang masih hidup di dunia. Setiap yang bernapas termasuk manusia pasti akan mati menemui ajalnya. Sebab kematian adalah hak dan pasti terjadi. Namun, kapan waktunya tak seorang pun yang mengetahuinya karena hal itu merupakan rahasia ilahi. Mengenai kematian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan maksud ayat tersebut, yakni dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendapati kalian. Maka jadilah kalian orang-orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dimanapun kalian berada. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Karena sesungguhnya hal ini lebih baik bagi kalian. Sebab maut pasti akan menjemput kalian tanpa bisa dielakkan. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian dikembalikan. Barang siapa yang selalu taat kepadanya, maka dia akan membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya dan memberikan pahalanya dengan penuh. Mengenai perjalanan ruh manusia setelah kematian disebutkan dalam sejumlah hadis sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Al-Bara Ibnu Azib yang mengatakan, kami berangkat bersama Rasulullah untuk melayat jenazah seorang Ansar. Setelah kami sampai di kuburnya, si jenazah masih belum dimasukkan ke liang lahatnya. Maka Rasulullah duduk, dan kami duduk di sekitarnya. Saat itu di atas kepala kami seakan-akan ada burung. Pada waktu itu tangan Rasulullah memegang setangkai kayu yang beliau ketuk-ketukkan ke tanah, lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila habis masa hidupnya di dunia ini dan akan berpulang ke alam akhirat. Turunlah kepadanya malaikat dari langit yang berwajah putih, seakan-akan wajah mereka adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kafan surga dan wewangian dari wewangian surga, lalu mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya, lalu ia berkata, hai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju kepada ampunan dan ridho dari Allah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Fajr ayat 27-30. Allah berfirman, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka keluarlah ruhnya dengan mudah seperti setetes air yang keluar dari mulut wadah minuman, lalu malaikat maut mengambilnya. Apabila malaikat maut telah mengambilnya, maka dia tidak membiarkannya berada di tangannya, melainkan para malaikat itu mengambilnya dengan segera, lalu mereka masukkan ke dalam kain kafan dan wewangian yang mereka bawa itu. Maka keluarlah darinya bau minyak kasturi yang paling harum di muka bumi ini. Mereka membawanya naik ke langit. Maka tidak sekali-kali mereka melewati sejumlah malaikat, melainkan malaikat-malaikat itu bertanya, siapakah pemilik roh yang wangi ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terbaik yang menjadi sebutan namanya ketika di dunia. Hingga sampailah mereka ke langit pertama. Lalu mereka mengetuk pintu dan dibukakanlah pintu langit untuknya. Maka semua malaikat yang menghuni langit pertama itu sampai ke langit berikutnya, hingga sampailah ia ke langit yang ketujuh. Maka Allah berfirman, catatlah bagi hambaku ini catatan orang-orang yang masuk surga. Setelah melewati perjalanan dari langit, ruh kemudian dikembalikan ke bumi dan dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka dari tanah, maka dikembalikan mereka ke tanah. Dan Allah akan hidupkan mereka dari tanah kali yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 55, Allah berfirman, dari bumi itulah kami menjadikan kalian dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada saat yang lain. Setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya, datanglah 2 malaikat kepadanya, lalu kedua malaikat itu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku Allah.
apakah agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya, siapakah lelaki ini yang diutus kepadamu? Ia menjawab, dia adalah utusan Allah. Keduanya bertanya, apakah kitabmu? Ia menjawab, saya telah membaca kitabullah, maka saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Berserulah suara dari langit yang mengatakan, benarlah apa yang dikatakan hambaku. Maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga, berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya sebuah pintu yang menuju surga. Maka kenikmatan dan wewangian surgawi datang kepadanya, dan diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang baginya. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki yang berwajah tampan, berpakaian indah, dan baunya sangat wangi. Lelaki itu berkata, bergembiralah kamu dengan keadaan yang menggembirakanmu ini. Hari ini adalah hari kamu yang pernah dijanjikan kepadamu. Maka ia bertanya kepada lelaki itu, siapakah kamu ini? Melihat rupamu kamu adalah orang yang datang dengan membawa kebaikan. Maka lelaki itu menjawab, aku adalah amalmu yang saleh. Maka ia berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah hari kiamat, agar aku dapat kembali kepada keluarga dan harta bendaku. Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir apabila telah terputus dari dunianya dan akan menghadap ke alam akhiratnya, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang semuanya berwajah hitam dengan karung yang kasar. Lalu para malaikat itu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut yang langsung duduk di dekat kepalanya. Malaikat maut berkata, hai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju kepada murka Allah. Maka rohnya berpencar ke seluruh tubuhnya, hingga malaikat maut mencabutnya sebagaimana seseorang mencabut tusuk sate dari kain bulu yang basah. Malaikat maut mencabutnya dengan paksa. Apabila ia telah mencabutnya, ia tidak membiarkannya di tangannya barang sekejap pun, melainkan para malaikat memasukkannya ke dalam karung itu. Dan keluarlah darinya bau bangkai yang busuk yang ada di muka bumi. Para malaikat membawanya naik, dan tidak sekali-kali mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan malaikat itu bertanya, siapakah yang memiliki ruh yang buruk ini? Para malaikat yang membawanya berkata, bahwa dia adalah si Fulan bin Fulan, dengan menyebut nama terburuk yang biasa disebutkan untuknya di dunia. Hingga sampailah mereka di langit pertama, lalu pintunya diketuk, tetapi tidak dibukakan untuknya. Lalu Rasulullah membacakan firman-Nya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, catatkanlah ketetapannya di dalam sijin di lapisan bumi yang terbawah, lalu rohnya dicampakkan dengan kasar. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seakan-akan jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin di tempat yang jauh. Al-Hajj ayat 31. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya, lalu ia didatangi oleh dua malaikat, dan kedua malaikat itu mendudukannya serta bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, saya tidak tahu. Apakah agamamu? Ia menjawab, saya tidak tahu. Keduanya bertanya, siapakah lelaki ini yang diutus di antara kalian? Ia menjawab, saya tidak tahu. Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, hambaku berdusta. Maka gelarkanlah untuknya hamparan dari neraka dan bukakanlah baginya suatu pintu dari neraka. Maka panasnya neraka dan asapnya sampai kepadanya, sehingga tulang-tulang iganya berantakan. Kemudian datanglah kepadanya seorang lelaki yang buruk wajahnya dan pakaiannya serta busuk baunya. Lalu lelaki itu berkata, bersenang-senanglah kamu dengan hal yang menyiksamu, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Siapakah kamu? Wajahmu menandakan wajah orang yang datang membawa keburukan. Maka lelaki itu menjawab, akulah amal perbuatanmu yang buruk. Ia berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Riwayat serupa disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu apabila akan dicabut nyawanya, maka didatangi oleh malaikat rahmat dengan membawa kain sutra putih. Kemudian malaikat berkata kepadanya, keluarlah engkau menuju kepada nikmat Allah. Maka keluarlah ruhnya dengan menyebarkan bau yang paling harum dari minyak misat atau kasturi. Sehingga sebagian dari malaikat dengan sebagian yang lainnya saling menerimanya seraya menciuminya. Mereka membawanya sampai di pintu langit, lalu para malaikat yang ada di langit itu berkata, bau harum apakah yang datang dari arah bumi ini? Tidak sekali-kali mereka mendatangi suatu langit, melainkan para malaikat yang menghuninya mengatakan hal yang sama. Kemudian mereka membawanya kepada ruh-ruh kaum mukmin. Dan mereka, arwah kaum mukmin,
benar-benar sangat gembira menyambut kedatangannya, lebih gembira dari sambutan mereka kepada salah seorang dari mereka yang pergi, lalu berkumpul dengan mereka kembali. Roh orang-orang mukmin itu bertanya kepadanya, apakah yang telah dilakukan oleh si Fulan? Sebagian dari mereka berkata, biarkanlah dia beristirahat, sesungguhnya dia dahulu dalam keadaan susah. Maka dikatakan, dia telah mati, bukankah dia telah datang kepada kalian? Sebagian lagi berkata, kesusahannya telah dibuang jauh di dasar bumi. Adapun kalau orang kafir mati, maka ia didatangi oleh malaikat-malaikat azab dengan membawa karung. Lalu mereka berkata, keluarlah kamu menuju kepada murka Allah. Maka keluarlah rohnya dengan menyebarkan bau bangkai yang sangat busuk, kemudian ia dibawa ke pintu bumi atau dasar bumi. Demikian penjelasan mengenai perjalanan ruh manusia setelah kematian menurut hadis sahih. Mari kita perbanyak amal ibadah dan amal saleh sebagai bekal kelak di akhirat. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kami lebih semangat dalam membagikan kisah-kisah dan informasi menarik lainnya.